Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Dwi Suganda dengan NIM 240020008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi untuk mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Keterampilan public speaking adalah kemampuan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial kita. Namun, seringkali kita merasa grogi atau cemas saat harus berbicara di depan umum, bahkan jika sudah mempersiapkan materi dengan baik. Hal ini dapat menghalangi kita dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Tapi jangan khawatir, karena rasa grogi, cemas, atau gugup bukanlah sesuatu yang abnormal. Semua orang, termasuk pembicara berpengalaman, pasti pernah mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatasinya sehingga tetap tampil dengan baik di depan audiens. Mengapa kita merasa grogi dan gugup? Sebelum kita masuk ke strategi mengatasinya, penting bagi kita untuk memahami mengapa kita merasa grogi, cemas, atau takut saat berbicara di depan umum. Yang pertama, faktor psikologis dan emosi. Takut akan penilaian orang lain. Banyak orang merasa khawatir akan bagaimana mereka akan dinilai oleh audiens. Pertanyaan seperti, bagaimana jika saya salah? Atau apakah mereka akan menyukai presentasi saya? Sering menghantui pikiran kita. Lalu perfeksionisme. Kita sering kali ingin segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, dan jika ada sedikit kesalahan, kita cenderung membesar-besarkan dampaknya. Lalu kurangnya pengalaman. Semakin sedikit pengalaman berbicara di depan umum, semakin tinggi tingkat kecemasan. Pengalaman yang terbatas membuat kita kurang terbiasa dengan tekanan berbicara di depan orang banyak. Yang kedua yaitu ada faktor fisik. Saat merasa gugup, tubuh kita bereaksi secara alami. Jantung berdegup lebih cepat, napas menjadi pendek, dan mungkin tangan terasa dingin atau berkeringat. Ini adalah bagian dari respon fight or flight tubuh kita. Tubuh kita mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang dianggap sebagai situasi berisiko tinggi. Yang ketiga yaitu persiapan yang kurang. Ketika kita tidak cukup mempersiapkan diri untuk presentasi atau pidato, rasa percaya diri menurun. Ini secara otomatis meningkatkan rasa gugup dan cemas. Dengan memahami penyebab utama grogi dan gugup, kita bisa lebih mudah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Strategi mengatasi grogi, cemas, gugup, dan takut. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi grogi, cemas, gugup, dan takut dalam public speaking. Yang pertama, persiapan yang matang. Tidak ada yang lebih ampuh untuk mengurangi rasa gugup daripada persiapan yang baik. Persiapan tidak hanya soal memahami materi, tapi juga soal latihan penyampaian. Yang pertama, kenali audiens Anda. Pahami siapa yang akan mendengarkan presentasi kita. Semakin kita tahu siapa yang ada di depan kita, semakin mudah untuk menyesuaikan penyampaian. Misalnya, berbicara kepada teman-teman sekelas akan berbeda dari berbicara kepada dosen atau yang lebih profesional. Yang kedua, buat skrip atau outline. Meskipun kita tidak harus membaca setiap kata, memiliki kerangka dari apa yang akan kita sampaikan bisa sangat membantu. Tuliskan poin-poin utama yang akan dibahas dan latih penyampaian kita beberapa kali. Yang ketiga, latihan. Latih presentasi kita beberapa kali, baik di depan cermin, teman, atau keluarga. Setiap kali kita latihan, kita akan merasa lebih nyaman dengan materi dan alur penyampaian. Lanjut, menggunakan teknik pernapasan. Saat kita mulai merasa gugup, napas kita cenderung menjadi lebih cepat dan dangkal. Teknik pernapasan yang tepat dapat menenangkan saraf dan mengurangi gejala fisik dari kegugupan. Langkah-langkah pernapasan yang bisa kita coba yaitu
Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Hembuskan perlahan selama 6-8 detik. Ulangi beberapa kali hingga kita merasa lebih tenang. Teknik ini membantu menurunkan detak jantung dan membawa lebih banyak oksigen ke otak, sehingga membuat kita lebih fokus dan rileks. Lanjut, visualisasi positif. Visualisasi adalah teknik mental di mana kita membayangkan kesuksesan sebelum kita memulai. Teknik ini sering digunakan oleh para atlet untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan. Bayangkan diri kita sedang berbicara dengan lancar, mendapatkan respons positif dari audiens, dan menyampaikan pesan dengan penuh percaya diri. Dengan berfokus pada hasil yang positif, kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif yang memicu rasa takut. Contoh visualisasinya yaitu bayangkan seluruh audiens tersenyum, mendengarkan dengan antusias, dan kita berhasil menyampaikan semua poin dengan jelas. Ini akan memberi kita motivasi tambahan untuk tampil lebih baik. Lanjut, menghadapi dan menerima kesalahan. Kesalahan adalah hal yang wajar, bahkan bagi pembicara yang berpengalaman. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi kesalahan tersebut. Yang pertama, tetap tenang dan lanjutkan. Jika kita lupa sesuatu atau membuat kesalahan, jangan panik. Audiens mungkin bahkan tidak menyadarinya. Lanjutkan presentasi seperti biasa. Yang kedua, gunakan humor. Kadang membuat kesalahan bisa menjadi momen yang bisa kita olah dengan sedikit humor. Ini akan meredakan ketegangan baik bagi kita maupun audiens. Yang ketiga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Audiens biasanya tidak mengharapkan kesempurnaan. Yang mereka harapkan adalah informasi yang bermanfaat dan cara menyampaikan yang jelas. Lanjut, berinteraksi dengan audiens. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi rasa takut adalah dengan mengenali audiens kita. Ketika kita berfokus pada bagaimana kita bisa memberi manfaat atau berbagi informasi, perhatian kita akan beralih dari rasa takut ke audiens. Yang pertama, berikan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan kepada audiens bisa membantu menciptakan interaksi dua arah. Ini juga membuat kita merasa lebih terhubung dengan mereka. Yang kedua, jalin kontak mata. Ini memberi kesan bahwa kita percaya diri dan menghargai audiens. Cobalah untuk melihat audiens secara langsung, tetapi jangan fokus hanya pada satu orang. Yang ketiga, gerakan tubuh yang aktif. Gunakan tangan untuk menjelaskan poin-poin penting. Bahasa tubuh yang aktif membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan diri. Untuk mengakhiri, kita bisa simpulkan bahwa rasa grogi, cemas, gugup, dan takut adalah hal yang wajar dan bisa diatasi dengan strategi yang tepat, persiapan yang matang, teknik pernapasan, visualisasi positif, penerimaan kesalahan, dan interaksi dengan audiens adalah kunci utama untuk menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Public speaking adalah keterampilan yang bisa diasah dengan latihan dan pengalaman. Jadi, semakin sering kita berbicara di depan umum, semakin besar rasa percaya diri yang akan kita miliki. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita semua dalam mengatasi rasa takut saat public speaking. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.